Oke, kembali lagi di channel Henry's Journey ya. Untuk perjalanan journey hari ini saya akan unboxing HP baru yang akan menggantikan HP daily driver saya, yaitu ini Google Pixel 4 XL ya. Karena saya membelinya sudah di tahun 2020 ya, sudah cukup umur 4 tahun. Saya akan mengupgrade-nya, atau ini akan menggantikan daily driver saya, yaitu Google Pixel 5. Oke, ini mungkin unboxing sekalian beberapa alasan saya kenapa saya memutuskan untuk membeli Google Pixel 5 yang akan menggantikan Google Pixel 4 XL saya yang notabene secara chipset itu masih kencang di 4 XL ya. Tapi tidak apa-apa. Ini akan saya unboxing langsung saja. Nah, alatnya mungkin agak saya cepatkan ya. Disclaimer dulu bahwasanya untuk pembelian barang online, apalagi ya Google Pixel itu adalah inter atau tidak resmi, itu perlu sangat kehati-hatian ya, karena paling utama itu adalah gacha ya, sahabat Henry's Journey, itu gacha, faktor luck ya, karena yang memang barang second kita tidak bisa berharap banyak ya. Tapi kenapa saya memutuskan untuk membeli Google Pixel 5 daripada seri 6 atau 7 atau 8 bahkan 9 yang baru keluar ya, karena Google Pixel 6 ke atas itu rewrite-nya atau untuk bisa membaca kartu itu menggunakan rewrite hardware dan tidak dapat penyimpanan backup Google Photo unlimited ya. Sedangkan Google Pixel 5 ke bawah itu masih menggunakan rewrite via software dan masih mendapatkan backup foto unlimited dari Google ya, walaupun dengan kapasitas tentunya penghematan atau server penyimpanan ya, karena yang ukuran asli itu hanya dimiliki oleh Google Pixel 1 dan 2 kalau nggak salah. Oke. Ini dia ya, masih ada kardus lagi. Masih ada, packagingnya sangat rapi ya. Ini saya langsung membelinya melalui user ya, jadi dari grup saya menyelam, grup Facebook tentunya, terus melihat kondisi dari video dan checking bagus, maka setelahnya dikirim melalui Shopee. Tetap ya gunakan pihak ketiga karena rawan ya kalau tidak menggunakan pihak ketiga, Shopee atau Tokped. Nah, ini dia boxnya ya, full set, ada tulisan Google Pixel 5G ya. Untuk belakangnya tentunya kosong dan tentunya ini OEM ya, bukan asli. Kita buka. Oke, HP-nya ya, kita temukan adalah HP-nya. Kita taruh dulu di sini. Apa saja kelengkapannya. Oke, kita mendapatkan SIM injector. Chargernya juga sudah pasti OEM ya. Sini 30 watt. Dapat kabel C to C. Cukup lengkap ya untuk pembelian Google Pixel 5 ini. Oke. Untuk itu kita akan singkirkan, kita langsung kembali ke HP-nya. Ke HP-nya saja, ini ada case-nya ya, kita buka dulu. Oke, seperti ini ya. Jadi saya itu memang mencari yang kondisinya sangat mulus ya, 97%, tidak ada baret-baret, hanya baret kecil ya, karena
mungkin wajar ya penggunaan case. Ini dia penampakannya dibandingkan dengan Google Pixel 4 XL ya. Oke. Saya mendapatkan harga Google Pixel 5 ini di harga dia postingnya itu 2.500, setelah saya nego dapat di 2.300 dan lumayan mulus ya. Mulus, bisa terbilang mulus. Oke. Sebelum itu saya akan memperlihatkan speknya dulu ya, sahabat Inggris Journey. Untuk spek langsung saja kita lihat di layar ya. Di sini untuk Google Pixel 5, Google Pixel 5 ini dia keluar di tahun 2020 ya, 1 tahun setelah Google Pixel 4 XL ini tentunya ya. Untuk insinya 6 ya, sangat simetris ya, 6, kecil, kompleks, dan perlindungan Gorilla Glass 6. Untuk yang Google Pixel 4 XL itu masih 5 ya, dan Android bawaannya 10, upgrade up to Android 14 ya, dan menggunakan Qualcomm Snapdragon 765 ya, 5G 7 nanometer. Secara spek tertulis sebenarnya sama ya dengan Google Pixel 4 XL ini. Dia juga menggunakan Snap 7 nanometer, tetapi dia flagship yaitu 855 Snapdragon yang terbilang flagship di zamannya. Untuk memorinya sama, UFS ya, masih 2.1 ya. Ini mungkin terbilang agak jadul ya di tahun sekarang, tapi masih layak ya, karena itu tadi lebih baik lah ya daripada eMMC tentunya. Dan satu upgradean untuk di Google Pixel 5 ini, dia bisa 4K 60 fps ya, 60 fps ya, sedangkan 4 XL dia masih max to 30 fps ya. Oke. Untuk baterainya 4080 mAh, terbilang sangat ya, lumayan ya untuk keseharian. Ya, kita akan kembali ke layar. Nah, untuk layarnya di sini terbilang lebih modern karena Google Pixel 5 ini kita coba, sebelum saya hidupkan, kita coba untuk memberikan kartu ya, karena ini sudah rewrite kata yang memberikan atau yang menjualnya. Ini saya siapkan. Oke. Seperti ini. Ya, oke. Kita akan lihat bootingnya siapa yang lebih cepat. Oke, ini rewrite ya. Oke. Alasan saya untuk upgrade ke Google Pixel 5 ini, yang pertama, sebenarnya masih layak untuk Google Pixel 4 XL saya ya, sangat-sangat layak. Cuma untuk internal saya yang ini itu 4 XL masih menggunakan 64, sedangkan RAM-nya 6. Dan ini yang 5 itu sudah 128 GB untuk internal ya. Nah, lihat bootingnya saja terlihat ya, sangat jauh perbedaannya. Nah, ini dia penampakan dari Google Pixel 5 ya. Masih di mode pesawat ya. Kita off-kan dulu. Kita off-kan dulu, turn off, oke. Oke.
Nah, perbedaannya sahabat Henrys sangat jauh ya. Untuk layar sendiri sebenarnya masih bagus di Google Pixel 4 XL ya, karena dia menggunakan Quad HD di sini, sedangkan di Google Pixel 5 ini masih menggunakan resolusi SFHD atau 1080p ya. Ya. Alasannya itu ya mungkin kenapa saya harus upgrade ke Google 5 ya, itu lebih minimalis dan internal lebih lega, dan pastinya ini ya sinyal ya ini bisa di rewet, dan yang 4XL ini bekas saya ini OM-nya lock, pasti tahu ya sahabat Henrys Journey yang melihat ini pengguna Pixel. OM lock itu bagaimana ya, tidak bisa dia di rewet untuk membaca kartu, hanya bisa menggunakan smartphone atau Tri atau Indosat jika beruntung ya. Jadi mungkin cukup sekian ya unboxingnya dan beberapa alasan kenapa saya harus pindah ke Google Pixel 5 ya. Untuk bezel sangat simetris ya, walaupun untuk game saya akui dari banyak user experience itu masih menangkan di 4XL ya, karena X flagship ya Snapdragon 855 dibanding 765 itu masih kencang di multitasking dan gamenya masih kencang di Google Pixel 4 XL ini ya. Tapi ada faktor lain yang saya menjadikan alasan untuk upgrade, yaitu yang pertama tadi untuk dapat membaca kartu ya, karena ini saya beli dari 2020 setelah 3 tahun, tepatnya 2023 tahun lalu saya update. Setelah saya update beberapa bulan kemudian 2 atau 3 itu langsung keblokir. Jadi selama pertengahan 2023 sampai sekarang kartunya hanya smartphone, sedangkan kartu utama saya yang Telkomsel ada di HP jadul ya. Sekarang saya sudah ada Google Pixel 5. Untuk kamera sendiri ya pastinya nanti akan saya berikan testimoni atau reviewnya dari kamera sendiri ya. Nah, ini kita coba 4K. Nah, sudah bisa 60 fps, sedangkan yang di Google Pixel 4 XL dia 4K 30. 60 fps ada, cuma tidak bisa ini, tidak bisa. Itu sangat masih ketinggalan dari fitur ya dari Google Pixel 5 ini. Oke, mungkin sekian ya perjalanan Henrys Journey untuk upgrade HP ya. Untuk konten selanjutnya mungkin akan saya komparasikan, saya bandingkan hasil dari kameranya, hasil dari daily use-nya, bagaimana saya setelah menggunakan Google Pixel 4 XL selama 4 tahun ini dibanding dengan Google Pixel baru, yaitu yang akan menggantikan kedudukannya 5 ini. Oke, support terus channel Henrys Journey dengan cara apapun terserah, karena dukungan sahabat bisa berupa apa saja. Sekian dan terima kasih.